Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rizki yang cukup. Untuk menemani malam kalian setelah beribadah di bulan Ramadan, ada sebuah kisah dari Mbak Nanda di Bandung tentang pengalaman mistisnya ketika camping di salah satu curug yang ada di Cianjur. Bagaimana cerita lengkapnya? Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Tama dan halo sahabat Ada Apa Gerangan. Perkenalkan, namaku Nanda. Aku adalah mahasiswi salah satu kampus di kota Bandung. Ini adalah pengalamanku yang aku anggap seram. Kejadiannya ketika aku belum lama masuk ke kampusku, tepatnya di semester 3. Inilah ceritanya. Maret 2015, aku bersama teman-temanku yang bernama Intan, Desi, Ari, Hidayat, serta Gunawan yang biasa dipanggil Gugun sedang duduk santai di suatu kedai yang sedikit sepi. Maklumlah, pada saat itu memang sudah jam setengah 12 malam. Kami di situ menghabiskan waktu dengan mengobrol dan bercanda untuk menghilangkan penat di pikiran kami akibat tugas yang menumpuk. Setelah kami puas berbincang, kami pun bergegas untuk pulang ke kosan masing-masing. Singkat cerita, keesokan harinya kami berkumpul lagi di kantin yang ada di kampus kami. Di situ ada aku, Desi, Intan, Hidayat, dan Gugun. Saat itu kami sedang membicarakan masalah tugas kembali. Tidak lama kemudian Ari datang dan berbicara kepada kami. Hehe, gimana kalau kita pergi ke curug di kota Cianjur sambil kita ngecamp gitu? Gas lah, ayo, daripada pusing sama tugas kan? Gugun menimpali ucapan Ari. Lalu Ari bertanya lagi, gimana ibu-ibu, ikut gak nih? Lalu aku melihat ke arah Desi dan Intan. Kemudian mereka mengangguk sebagai isyarat mereka berdua setuju. Kamu gimana Hidayat? Tanyaku. Aku sih ngikut aja lah, jawab Hidayat. Beberapa jam kemudian, kami kembali bergegas pulang ke kosan kami masing-masing. Singkat cerita, tiba waktu keberangkatan kami. Kami semua berangkat dengan lengkap seperti yang direncanakan. Dalam perjalanan Bandung menuju Cianjur, alhamdulillah lancar, tidak ada kendala. Dan singkat cerita, kami telah tiba di tempat pembelian tiket masuk ke curug tersebut. Lalu kami membayar tiket masuk itu dengan harga yang umum, yaitu 12.000 per orang. Setelah itu kami berjalan menuju ke lokasi di mana curug tersebut berada. Sedangkan kendaraan dititipkan pada salah satu rumah warga yang ada di sekitar tempat pembelian tiket. Kami berjalan dengan hati-hati karena keadaan waktu itu habis gerimis. Dalam perjalanan tidak ada tanda-tanda yang aneh atau kejadian-kejadian yang janggal. Dan kami pun sampai di curug tersebut. Kami menikmati keindahan alam dengan hati gembira. Kami para wanita berfoto-foto serta berenang di curug tersebut. Sedangkan para laki-laki sibuk mendirikan tenda. Setelah puas dengan kegiatan kami bergegas mengganti pakaian di dalam tenda yang sudah berdiri. Singkat cerita, hari sudah malam. Setelah sholat isya, kami pun ngobrol-ngobrol santai kesana kemari sampai tidak terasa waktu telah menunjukkan jam 10 malam. Lalu kami bergegas masuk ke dalam tenda untuk tidur. Ketika aku mau bergegas pergi ke tenda, tiba-tiba Hidayat menghampiriku dan berkata, "Hati-hati Anda, banyakin berdoa dan pikiran jangan sampai kosong," kata Hidayat mengingatkanku. Lalu aku mengangguk dan berlalu pergi untuk memasuki tenda. Di saat kami semua tertidur pulas, di situ aku terbangun. Dari dalam tenda, aku melihat ada seseorang yang sedang duduk sendirian di luar tenda. Terlihat dari bayang-bayangnya. Dengan rasa penasaran, aku mengintip keluar tenda. Dan ternyata itu adalah Hidayat.
Lalu aku menghampirinya dan bertanya, "Kamu belum tidur, Yat?" Nanda, "Belum dah," jawab Hidayat. Kemudian aku bergegas membuatkan 2 cangkir kopi untuk kami berdua. Lalu aku duduk di sampingnya dan bertanya, "Lagi ngapain, Yat? Duduk sendirian?" "Lagi duduk aja, gak bisa tidur soalnya aku udah." Kami di situ berbincang-bincang. Tidak lama kemudian, aku pamit masuk ke tenda untuk tidur kembali. Pada saat jam 2 dini hari, aku terbangun kembali. Aku membangunkan teman-temanku untuk menemaniku buang air kecil. Des, bangun. Tan, Intan, bangun, anterin gue pipis dong," ucapku. Namun mereka berdua tetap tertidur pulas. Lalu aku memberanikan diri untuk pergi sendiri. Ketika aku keluar tenda, dari semak-semak terlihat ada seperti bola mata yang memperhatikanku. Bahkan bukan hanya dari semak-semak saja, melainkan dari berbagai arah seperti ada yang memperhatikanku. Namun aku tetap berpikiran positif. Mungkin saja itu adalah mata hewan malam, dan aku pun melanjutkan tujuanku untuk buang air kecil. Aku pergi menjauh dari tenda kurang lebih 20 meter. Ketika aku sedang buang air kecil, ada yang melemparku dengan ranting pohon. "Aduh, siapa sih yang lemparin aku? Aku cuma numpang buang air kecil doang kok, gak mengganggu," ucapku dengan sedikit cemas. Ketika aku selesai buang air kecil dan berbalik arah menuju tenda, tiba-tiba di depanku persis ada sesosok makhluk seperti bayangan hitam, tinggi dan besar. Aku yang kaget sontak mundur beberapa langkah dan terduduk. Aku teriak sekencang-kencangnya, namun suaraku seperti tidak keluar. Dalam ketakutanku, tiba-tiba ada tangan yang memegang pundakku lalu berkata, "Kamu kenapa, Anda? Ngapain di sini?" "Kamu siapa? Jangan dekat-dekat," jawabku. Lalu tangan itu menarikku ke belakang dan berbisik, "Jangan takut, tenang dan istighfar," ucapnya. Dan ketika aku beranikan diri melihat ke belakang, ternyata dia adalah Hidayat. Lalu Hidayat berkata kembali, "Pergi sana ke tenda, lari dan jangan melihat ke belakang. Bangunkan semua teman-teman dan jangan lupa berdoa." "Tapi Yat, itu ada makhluk yang menghadangku," ucapku. "Udah, itu urusanku," ucap Hidayat. Lalu aku berlari sekencang yang aku bisa. Bahkan aku beberapa kali tersandung dan terjatuh. Sesampainya di tenda, aku masuk ke tendaku untuk membangunkan teman-teman. Setelah itu, aku pergi ke tenda laki-laki dan membangunkan semuanya. Pada saat aku masuk, aku heran dengan salah satu temanku yang tidur pulas menggunakan sarung menutupi seluruh badannya. Lalu aku bertanya kepada Gugun, "Gun, itu yang masih tidur siapa?" "Itu Hidayat dah." Dah, lu kenapa sih? Kok malah bengong di sini?" kata Gugun. "Hah? Hidayat? Lalu yang di sana?" Belum selesai aku berbicara, Gugun langsung menimpali ucapanku. Udah, ada apaan sih sebenarnya?" Itu di sana ada hantu," ucapku. Lalu Hidayat bangun dari tidurnya dan berkata, "Udah, banyakin doa aja. Suruh kumpul aja teman-teman dalam satu tenda. Gak apa-apa, mereka gak bakalan mendekat." Di balik ketakutanku, aku juga semakin bingung dengan apa yang aku lihat. Kalau di depanku ini Hidayat yang baru bangun dari tidurnya, lalu tadi yang menarikku itu siapa? Aku yang heran hanya bisa terdiam berpikir keras seolah-olah keanehan yang aku lihat sungguh tidak masuk akal. Tidak beberapa lama, Desi dan Intan pun masuk ke tenda. Kami para perempuan tidur, sedangkan laki-laki berjaga. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Aku terbangun pada jam 5:45 menit. Dengan kesejukan alam yang sangat segar, serta keindahan alam yang masih asri dan air terjun yang menghiasi. Di situ, kami membuat kopi, lalu memasak untuk makan pagi. Di sela-sela masak, aku berbisik kepada Hidayat, "Yat,
Hidayat, sebenarnya lu semalam kemana? Dan apa yang terjadi? Jelasin dong. Aku masih bingung kepikiran kejadian yang semalam. Udah, jangan dibahas. Yang penting kan kamu gak kenapa-napa, jawab Hidayat. Lalu Hidayat pergi menghampiri Ari dan Gugun, sedangkan aku kembali melanjutkan memasak. Masakan pun telah matang. Kami makan dan berbincang mengenai jam berapa kami akan pulang. Singkat cerita, kami pulang dari curug tersebut tanpa kendala apapun. Keesokan harinya, kami menjalani aktivitas seperti biasanya. Namun, beberapa hari setelah pulang dari curug itu, aku merasa ada keanehan dalam kehidupanku. Aku merasa ada sesuatu yang mengikutiku kemanapun aku pergi, dan pundakku terasa berat sekali. Beberapa hari aku terus-menerus merasakan hal seperti itu. Suatu ketika, aku sedang pulang ke kosanku bersama Desi dan Intan. Belum juga sampai ke kamar kosan, tiba-tiba badanku mulai tidak enak. Pundakku terasa berat, serta kepalaku pusing dan pandanganku mulai memudar. Tidak lama kemudian, aku tidak sadarkan diri. Menurut cerita Desi, ketika aku pingsan, dia segera meminta bantuan pada teman-teman tetangga kosan. Lalu aku pun dibawa ke kamar kosku. Dan di sini keanehan dan kengerian itu dimulai. Ketika aku tersadar, aku melihat sekeliling. Namun, tempat di mana aku berada terasa aneh dan asing bagiku. Lalu, aku melihat-lihat di sekitar dan benar saja, ini adalah tempat yang sangat asing bagiku. Aku terbangun di suatu kamar, tapi tidak tahu ini kamar siapa. Aku berusaha keluar kamar dan mencari jalan keluar dari situ. Di sisi lain, menurut Desi, aku tidak kemana-mana dan hanya pingsan di kamar kosan. Gimana nih? Apa kita harus menelpon orang tuanya si Nanda? Tanyanya kepada Intan. Yaudah, telepon aja Des, jawab Intan. Lalu Desi menelpon orang tuaku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab suara yang terdengar dari telepon. Bu, ibu bisa ke kosan Nanda nggak? Nanda tiba-tiba pingsan dan nggak sadarkan diri bu, ucap Desi. Kenapa dengan Nanda nak? Baiklah, ibu segera ke sana sama bapak. Baik bu, ditunggu secepatnya ya. Di situ Desi masih panik dan menelpon Hidayat serta Gugun. Assalamualaikum. Ya, ada apa Des? Kata Hidayat. Waalaikumsalam. Kesini ke kosan ya. Si Nanda tiba-tiba pingsan. Kok bisa pingsan sih? Kenapa? Jawab Hidayat. Tidak tahu ya, pokoknya kesini cepet. Iya, sekarang aku kesana, jawab Hidayat. Jangan lupa ajak Gugun ya, kata Desi. Oke, aku OTW nih. Lalu beberapa menit kemudian Hidayat datang dan tidak lama Gugun pun datang. Tapi Ari ketika ditelepon tidak aktif. Lalu Hidayat bertanya, kenapa bisa begini Des? Gua gak tahu ya, tiba-tiba Nanda jatuh pingsan, jawab Desi. Lalu Hidayat mengecek keadaanku dan dia berkata, gawat ini Des, aku harus menyusul nih kayaknya, ucap Hidayat. Desi dan Intan tidak paham apa yang diucapkan oleh Hidayat. Hanya Gugun yang menimpali. Jangan ajak aku ya, ngeri Kamu di sini aja, Mang. Takut ada apa-apa nantinya, jawab Hidayat. Lalu Hidayat pergi ke kamar mandi, kemudian kembali ke kamar dan bergegas berbaring tidak jauh dariku. Lalu pindah ke sudut pandangku. Di saat aku keluar, aku terkejut ketika melihat di sekelilingku. Semuanya terlihat megah. Bahkan pintunya pun terlihat seperti dari emas. Aku ada di mana? Aku pengen pulang, ucapku sambil mau menangis. Lalu aku melihat ada dua sosok aneh yang berjalan menuju ke arahku. Dan aku dengan cepat bersembunyi. Ada nggak beres ini? Sebenarnya aku lagi di mana sih? Aku bertanya-tanya dalam hati. Tidak lama kemudian, ada tangan hitam yang memegang pundakku dengan kuku yang tajam. Lalu dia memegangiku dengan sangat erat. Sosok itu berkata,
Kamu tidak akan bisa kabur dari sini. Dan besok adalah hari pernikahanmu. Ucap sosok itu dengan suara yang besar dan seram. Kemudian aku kembali dibawa ke dalam kamar tadi oleh sosok itu. Aku di situ hanya terdiam dan menangis. Kembali ke sudut pandang Desi. Di situ Desi dan Intan bingung mau ngapain. Lalu Gugun berkata, "Banyakin doa dan baca surat-surat pendek yang kalian hafal." Desi mengangguk mengikuti yang diperintahkan oleh Gugun. Lalu Gugun bergegas mengambil wudhu, kemudian dia ikut mengaji. Sedangkan aku hanya bisa pasrah dan duduk termenung dengan keadaan ini. Ketika aku termenung, ada sebuah tangan memegangku. Lalu dengan refleks aku berteriak. Tapi belum sempat aku berteriak, dengan cepat seseorang itu berkata, "Shh, jangan berisik, kamu jangan takut." Ketika aku melihat ke belakang, aku di situ merasa lega. Ternyata itu adalah Hidayat. Dengan penuh rasa takut, aku langsung menangis dan merengek meminta pulang. Lalu Hidayat mengajakku untuk keluar. Singkat cerita, ketika kami berusaha keluar, kami dihadang oleh beberapa makhluk yang menyeramkan. Dan aku tidak tahu itu makhluk apa. Lalu Hidayat berbicara kepadaku, "Perbanyak doa, meminta perlindungan pada Sang Maha Kuasa." Aku pun menurutinya. Di situ aku hanya membaca doa sebisanya sambil melihat Hidayat yang terus berjuang melawan sosok menyeramkan itu yang semakin banyak. Di situ kami terpojok dan dikelilingi makhluk-makhluk menyeramkan. Kalau dijelasin, muka makhluk itu sangat mengerikan, aneh-aneh pokoknya. Semakin lama, kami semakin terpojok. Di situ aku hanya bisa pasrah. Di sisi lain, orang tuaku telah datang ke kosanku dan kaget ketika melihat aku yang tidak sadarkan diri. Lalu ayah bilang, "Ayo, bawa ke rumah sakit, kita bawa cepat." "Jangan om, nanti takut kenapa-napa. Ini bukan masalah medis." Dan orang yang berbaring di samping Nanda adalah temannya yang sedang berusaha membawa Nanda pulang. Kita banyakin doa aja. Dan tutup kembali pintu, Des, ucap Gugun. Lalu ayahku terduduk sambil berkata, "Apa anak saya baik-baik aja, nak?" "Om tenang aja, kita berdoa aja om, teman kita lagi berusaha," ucap Gugun. Di saat keadaan kami terpojok dan aku mulai pasrah, lalu Hidayat berkata kepadaku, "Kamu jangan takut dan perbanyak berdoa serta selalu berzikir." Aku hanya mengangguk menyetujui perkataan Hidayat. Setelah berbicara, Hidayat berjalan ke depan. Entah apa yang terjadi. Dengan menggerakkan satu tangannya, semua makhluk mengerikan itu terlempar. Ada yang hangus terbakar, ada yang mengerang kesakitan, serta ada yang lenyap berubah menjadi asap. Setelah makhluk itu lenyap, Hidayat mengajakku pergi. Aku hanya diam dan terheran-heran melihat itu. Tidak lama kemudian, kami dihadang lagi oleh sosok yang lebih mengerikan. Sosok itu berbulu lebat, serta bertaring dan taringnya itu sangat panjang. Hidayat menyuruhku untuk mundur beberapa langkah. Di situ aku hanya terdiam melihat Hidayat bertarung dengan sosok itu. Aku melihat Hidayat menggerakkan kedua tangannya dan sosok mengerikan itu terpental jauh. Tapi sosok itu masih bisa bangkit dan menyerang Hidayat kembali. Namun Hidayat tidak mau menyerah. Lagi-lagi, di situ aku dibuat heran olehnya. Serasa tidak masuk akal. Dia hanya terdiam mematung. Tapi ada sosok yang keluar dari dalam tubuhnya, menyerang makhluk itu sampai lenyap dan terbakar. Di situ aku hanya terdiam melihat kejadian itu, seakan-akan aku sedang bermimpi. Sosok Hidayat yang aku kenal orangnya santai, suka bercanda dan kocak, juga misterius. Tapi di sini aku dibuat heran olehnya dan seakan-akan aku tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Hidayat kembali lagi mengajakku untuk melanjutkan perjalanan. "Kita harus keluar dari wilayah ini. Minimal kita harus keluar dari gapura yang ada di depan. Jaraknya agak jauh, tapi kayaknya tidak akan mudah," ucap Hidayat kepadaku. Lalu aku pun menurutinya untuk melanjutkan perjalanan. Langkah demi langkah
kami selalu dihadang oleh sosok-sosok yang aneh dan menyeramkan. Dan tidak henti-hentinya kami dikejar oleh banyak sosok yang menyeramkan. Sampai ada sosok yang berhasil memegangku. Namun dengan cepat, Hidayat mementalkan sosok itu tanpa menyentuhnya. Aku semakin heran dan semakin bingung. Siapa sebenarnya sosok Hidayat ini? Ketika aku masih kebingungan dengan temanku ini, tiba-tiba kami kembali dikepung oleh banyak makhluk dengan bentuk aneh lagi. Bahkan lebih banyak dari yang sebelumnya. Hidayat kembali bertarung melawan semua sosok itu. Tidak lama, Hidayat menginjak bumi sebanyak 3 kali. Samar-samar terdengar suara macan yang mendekat. Dan aku di sini beberapa kali dibuat heran olehnya. Di situ macan putih datang membantu Hidayat melawan semua makhluk menyeramkan itu. Ada yang terbelah menjadi 2, ada yang terbakar, ada juga yang hancur. Tidak henti-hentinya sosok makhluk itu berdatangan, namun sosok makhluk itu ketika mau mendekati Hidayat terpental jauh. Singkat cerita, semua makhluk menyeramkan itu telah tidak terlihat lagi. Kemudian, Hidayat dan macan putih itu menghampiriku. Aku yang sangat ketakutan sampai tidak bisa apa-apa dan hanya terdiam. Lalu, Hidayat mengajakku untuk jalan kembali. Ketika kami mau sampai mendekati gapura yang dijelaskan oleh Hidayat, lagi-lagi kami dihadang oleh sosok yang sangat menyeramkan. Sosoknya tinggi besar, bertanduk, dan di tanduknya itu mengeluarkan api. Matanya merah menyala menandakan sosok itu marah besar dan menatap tajam ke arah kami. Jari sosok itu kalau diukur sebesar tubuh orang dewasa. Tingginya melebihi pohon kelapa dan taringnya sangat panjang, serta mengeluarkan seperti asap yang berwarna hitam. Lalu sosok itu berkata, "Kau tidak akan bisa kemana-mana, anak manusia. Serahkan gadis itu atau kau akan mati. Dia adalah calon istriku dan aku akan menjadikan dia ratu di kerajaanku." Lalu Hidayat menjawab, "Tidak akan kuserahkan dia. Lagi pula kau dan dia beda alam. Mengapa kau tidak mencari permaisuri dari bangsamu? Dan urusan hidup atau mati hanya Allah yang menentukan, bukan makhluk sepertimu. Karena Allah lah yang berhak menentukan hidup dan matinya manusia." "Kurang ajar, akan kubuat kau menyesal, anak manusia," ucap makhluk besar itu dengan penuh amarah. "Aku tidak takut padamu. Aku hanya takut pada Sang Pencipta, bukan takut pada sesama makhluk ciptaannya," ucap Hidayat. Sosok itu semakin marah dan mulai menyerang Hidayat. Namun Hidayat berhasil menghindar dengan cepat. Sesekali dia menepis serangan itu. Lalu Hidayat menyuruhku untuk menjauh agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dengan rasa takut, aku langsung berlari menjauh. Lalu di situ pertempuran yang sangat amat dahsyat terjadi. Saling serang antara Hidayat dan makhluk itu. Tidak luput macan putih itu membantu Hidayat. Pertempuran antara Hidayat, macan putih melawan sosok makhluk itu masih berlanjut. Sampai-sampai tanah yang aku pijak itu bergetar. Lalu sosok makhluk itu berkata, "Jika aku tidak bisa mendapatkan gadis itu, maka dia harus mati." Lalu sosok besar itu menyerang ke arahku. Terlihat gumpalan hitam mengarah kepadaku. Tapi dengan cepat Hidayat menahan serangan itu dengan tubuhnya sampai dia terlempar jauh. Aku dengan ketakutan menghampiri Hidayat. Hidayat berkata kepadaku, "Ikutilah macan putih itu. Dia akan membawamu ke suatu tempat agar kamu bisa secepatnya kembali ke ragamu. Masalah makhluk ini biar aku yang mengurus." "Tidak, Yat, aku akan tetap bersamamu. Kamu juga harus keluar dari sini," ucapku sambil menangis melihat Hidayat mengeluarkan darah dari mulutnya. "Udah, pergi aja, nanti aku nyusul, tenang aja. Gak usah hiraukan aku, cepat pergi," ucap Hidayat. Lalu dengan berat hati, aku langsung berlari dengan air mata yang masih berlinang. Seakan-akan aku tidak ikhlas jika Hidayat tidak bisa kembali. Dari sudut pandang Desi, Intan, Gugun dan orang tuaku kaget dan panik ketika melihat tubuh Hidayat yang matanya masih terpejam mengeluarkan darah dari mulutnya. Lalu mereka berusaha membersihkan darah itu.
namun darah itu tetap terus keluar. Melihat itu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa berdoa sambil membersihkan darah yang keluar dari mulut Hidayat. Aku terus berlari mengikuti sosok macan putih itu. Lalu tiba di suatu tempat, aku melihat cahaya putih. Cahaya itu membuatku silau. Dengan refleks, aku menutup mataku. Dan tidak lama kemudian, aku coba membuka mataku kembali. Di situ, aku melihat kedua orang tuaku dan teman-temanku yang sedang menangis. Aku melihat Hidayat sedang terbaring di sampingku dengan baju yang penuh darah, serta darah yang masih keluar dari mulutnya. Melihat aku tersadar, semuanya mengucapkan Alhamdulillah. Ibuku bergegas memelukku dan memberiku minum. Setelah aku sudah merasa baikan, Hidayat masih belum sadarkan diri. Lalu beberapa menit kemudian Hidayat tersadar. Sontak aku langsung membantunya untuk duduk. "Makasih Ayat, kamu udah menyelamatkanku. Dan karena aku, kamu jadi begini," ucapku sambil terus menangis. "Berterima kasihlah pada Allah. Aku hanya perantara. Tidak ada sebaik-baiknya pelindung kecuali perlindungan dari Allah. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah. Karena kita hanya hamba sahaya yang tidak berdaya di hadapan Yang Maha Kuasa. Karena Allah lah yang berkuasa atas segala alam semesta dan jagat raya," ucap Hidayat dengan nada suara terputus-putus. Lalu tidak lama Hidayat pergi ke kamar mandi. Setelah ke kamar mandi, dia meminta air putih lalu memberikannya kepadaku. Tidak lama kemudian, sempat-sempatnya dia meledek, serta dengan sifatnya yang jahil dan kocaknya, dia tertawa melihatku lalu bilang, Nanda, kamu tuh cantik. Masa calon suamimu jelek kayak gitu? Mana hitam lagi?" "Hah," ucap Hidayat. Lalu aku dengan nada jengkel menjawab, "Gak mau gua sama yang begitu. Daripada yang begitu mending sama Gugun lah, agak ganteng dikit." "Cie, tuh Mang, lu ditaksir sama Nanda. Kode minta dihalalin tuh," ucap Hidayat dengan meledekku. Lalu mereka tertawa dengan keadaan Hidayat yang sedikit membuatku malu. Tidak lama kemudian, Hidayat dan Gugun serta Ari bergegas pergi. Setelah Hidayat, Gugun dan Ari keluar dari kosan, aku dengan tangis gembira berlari menghampiri tanpa memperdulikan apapun dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Walaupun dia sedikit menjengkelkan, tapi dia orangnya baik dan suka menolong tanpa pamrih. Bahkan, aku sering melihat dia memberikan uangnya untuk membantu orang lain. Padahal aku tahu, dia belum makan dan belum sarapan. Ketika aku tanya ke dia, "Kamu kenapa sih kok sering memberikan uangmu untuk mereka yang kamu gak kenal? Padahal aku lihat kamu dari pagi tuh belum makan sama minum." Tapi dia selalu berkata, "Aku lagi puasa." Walaupun kita gak kenal, tapi sebagian harta kita ada hak mereka juga kan? Lagian mereka lebih membutuhkan dibanding aku. Aku salut dengan kepribadiannya yang sangat ikhlas menolong orang lain. Walaupun Hidayat yang aku kenal sikapnya menjengkelkan dan suka jahil. Dan bahkan sampai sekarang aku masih bertanya-tanya tentang dia yang sangat misterius dan sangat privasi orangnya. Singkat cerita, aku kembali pergi ke kampus. Di situ aku melihat Hidayat sedang duduk sendiri, lalu aku menghampirinya. "Halo Yat, nggak ada jam, tumben sendirian." "Baru beres tadi kok. Tahu tuh yang lain kemana? Oh iya, jangan lupa selalu berdoa dan berzikir dimanapun, apalagi di tempat yang asing. Soalnya mereka enggan mengganggu manusia yang selalu berzikir dan berdoa serta selalu mengingat Sang Penciptanya. Dan yang kamu lihat saat itu emang nyata. Waktu itu kita berada di alam lain. Terus kamu mau dijadikan istri dari penguasa curug itu," ucap Hidayat. Aku kaget mendengar itu. Lalu aku bertanya, "Kirain kamu waktu itu bercanda. Ternyata emang bener ya, aku mau dijadikan istri makhluk itu." "Terus kenapa kok aku sampai mau dijadikan istrinya sih? Mana serem banget lagi." "Ya gak tahu lah, mungkin dia suka kali," jawab Hidayat sambil menertawakanku. Lalu aku bertanya kembali, "Sebenarnya kamu ini siapa sih ya? Kok bisa seperti itu?" "Siapa emang?
aku hanya manusia biasa, tidak bisa apa-apa. Untuk masalah goib itu memang nyata, karena kita hidup di dunia itu nggak sendiri, melainkan berdampingan. Jadi kita harus saling menghargai, selalu jaga etika dimanapun kita berada, serta kita tidak boleh takut terhadap mereka. Karena sejatinya, manusia itu hanya takut pada Sang Maha Kuasa, bukan sesama makhluk ciptaannya. Sampai sini paham, cantik? Ucapnya sambil menggodaku. Di situ aku terdiam mendengar kata-kata itu. Kata-kata misterius tapi mengandung makna. Serta aku merasa salah tingkah mendengar ucapan dia memanggilku cantik. Sejak kejadian itu, aku semakin dekat dengan Hidayat karena aku merasa hutang nyawa kepadanya. Kalau ada waktu senggang, aku ceritakan kembali kisahku. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Terima kasih juga buat Mas Tama yang sudah membacakan ceritaku. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Dan mohon maaf, aku menulis cerita ini seingatku saja. Dan masih banyak yang lupa. Sampai jumpa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nanda untuk kiriman ceritanya. Kita tunggu cerita selanjutnya. Terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang telah menyimak episode kali ini. Namun sampai di sini saya bisa menemani kalian. Kita jumpa lagi di episode yang akan datang. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.